Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Giska Libriani Putri dengan NIM 4111419045. Yang kedua ada Siti Ma'rifatul Mutiah dengan NIM 4111419042. Dan yang terakhir ada Triantika Septiani Cahyaningrum dengan NIM 4111419043. Pada video dari kelompok 10 ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan nomor 10 yang ada pada bab Hybrid Intelligence System pada buku yang berjudul Artificial Intelligence, A Guide to Intelligent System Second Edition karya Michael Neknevitsky. Untuk pertanyaannya yaitu, bagaimana sekumpulan bobot di jaringan saraf dikodekan dalam kromosom? Berikan contohnya. Dan juga jelaskan tentang operasi genetik yang digunakan untuk mengoptimalkan sekumpulan bobot dari jaringan saraf. Untuk poin yang pertama akan saya jelaskan, yaitu bagaimana cara kita untuk mengkodekan sekumpulan bobot di jaringan saraf dalam kromosom. Nah, untuk mengkodekan sekumpulan bobot di jaringan saraf dalam kromosom, untuk step yang pertama yaitu adalah memilih secara acak bobot awal yang ada pada jaringan dalam beberapa interval kecil, misalnya -1 sampai 1. Lalu yang kedua ada membuat matriks persegi yang mewakili himpunan bobot, di mana bilangan real atau elemen dari matriks persegi tersebut sesuai dengan tautan berbobot atau weighted link dari satu neuron ke neuron lainnya. Dan 0 berarti tidak ada hubungan antara dua neuron yang diberikan. Untuk membuat matriks perseginya juga cukup mudah. Kita berdasarkan contoh yang saya tautkan pada PPT ini, kita lihat bahwa neuron 1 ke neuron 1 tidak ada, maka untuk kolom 1 baris 1 itu elemennya adalah 0. Lalu selanjutnya untuk neuron 1 ke neuron 4 itu ada 0,9, maka untuk kolom 1 baris 4 itu adalah 0,9. Selanjutnya untuk neuron 1 ke neuron 5 itu adalah minus 0,8, maka untuk kolom 1 baris 5 itu adalah minus 0,8, dan seterusnya. Untuk contoh yang saya tautkan di PPT ini itu secara total itu ada 16 tautan berbobot atau 16 weighted link antar neuronnya. Nah, kita tahu bahwa kromosom itu adalah sekumpulan dari gen, maka satu set bobot ini dapat diwakili oleh 16 gen. Dan tiap gennya itu akan berkorespondensi dengan satu weighted link atau satu tautan berbobot di jaringan. Nah, setelah itu kita bisa merangkai baris matriks bersama-sama mengabaikan 0 dan kita akan mendapatkan kromosom. Jadi dari matriks persegi ini, jika kita mengabaikan elemen-elemen yang bernilai 0, kita akan mendapatkan kromosom, yaitu 0,9, minus 0,3, minus 0,7, dan seterusnya. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Oke, untuk selanjutnya saya Siti Ma'rifatul Mutiah dengan NIM 411 419 nomor 42. Sini saya akan sedikit menjelaskan kembali contoh pengkodean sekumpulan bobot di jaringan saraf pada kromosom. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, untuk langkah yang pertama yaitu memilih secara acak bobot awal pada jaringan dalam beberapa interval. Nah, di sini dalam contoh ini mencontohkan intervalnya yaitu min 1,1. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Di sini angka-angkanya yaitu 0,4, 0,9, 0,8, 0,1, 0,2, dan sebagainya sampai dengan negatif 0,5. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan berapa sih kromosom itu sendiri. Nah, kromosom itu didapatkan dari matriks persegi yang didapatkan dengan melalui cara neutron 1 ke neutron 4 itu menilaikan angka 0,4 dan neutron 1 ke neutron 5 itu 0,9 dan sebagainya sampai neutron 7 ke neutron 8 itu menghasilkan 0,5. Nah, matriks persegi ini itu adalah nilai dari kromosom dengan mengabaikan 0. Karena 0 itu tidak ada hubungan antara dua neutron yang diberikan. Teman-teman bisa melihatnya, neutron 1 ke neutron 1 itu sendiri tidak ada hubungannya. Makanya kromosom itu menghasilkan
0,4, negatif 0,2, 0,3, 0,9, 0,5, 0,2, negatif 0,8, 0,6, 0,8, sampai dengan negatif 0,6. Seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Triantika Septiani Cayaningrum dengan NIM 4111419043. Di sini, saya akan menjelaskan tentang operasi genetik yang digunakan untuk mengoptimalkan bobot pada jaringan syaraf. Operasi genetik yang digunakan untuk mengoptimalkan bobot pada jaringan syaraf terdiri dari dua operasi, yaitu crossover dan mutasi. Crossover atau persilangan yaitu perkawinan antar dua individu untuk menghasilkan individu baru. Misalkan saja pada gambar terdapat dua individu, kita sebut saja induk 1 dan induk 2. Masing-masing induk ini memiliki gen dengan bobot yang berbeda. Misalkan pada induk 1 ia memiliki gen dengan bobot 0,1, min 0,7, min 0,2, 0,9, 0,4, min 0,3, min 0,6, 0,5, dan min 0,8. Dan induk 2 memiliki gen dengan bobot 0,3, 0,2, 0,9, min 0,5, min 0,8, min 0,1, 0,3, min 0,9, dan 0,6. Nah, secara acak kita memilih gen dari masing-masing induk untuk dilakukan persilangan. Terlihat pada gambar bahwa pada induk 1 dipilih gen dengan bobot 0,1, 0,7, min 0,6, 0,5, dan min 0,8. Sedangkan pada induk 2 dipilih gen dengan bobot 0,9, min 0,5, min 0,8, dan min 0,1. Kemudian dilakukan persilangan sehingga menghasilkan individu baru yaitu child yang memiliki gen dengan bobot 0,1, min 0,7, 0,9, min 0,5, min 0,8, 0,1, min 0,6, 0,5, dan min 0,8. Selanjutnya yaitu mutasi. Mutasi ini memilih secara acak gen dalam kromosom dan menambahkan nilai acak kecil antara min 1 dan 1 untuk setiap bobot dalam gen yang dipilih. Misalkan pada gambar, kita memiliki jaringan dengan gen yang berbobot 0,1, min 0,7, min 0,2, 0,9, 0,4, min 0,3, min 0,6, 0,5, dan min 0,8. Maka kita pilih secara acak gen untuk dilakukan proses mutasi. Misalnya kita pilih gen dengan bobot 0,4 dan min 0,3. Kemudian kita tambahkan nilai kecil secara acak antara min 1 dan 1 sehingga menghasilkan jaringan mutasi seperti pada gambar di sebelah kanan. Seperti yang bisa kita lihat bahwa bobot pada gen yang tadi dipilih dan telah dilakukan mutasi, bobotnya berubah menjadi min 0,1 dan 0,2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.